kami mengamenkan puji-pujian pagi ini yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Bahwa kasih-Mu itu Tuhan tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena kasih, anugerah, kebaikan, kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Tuhan Allah kami yang maha baik. Kami mengaminkan apa yang kami deklarasikan dari Mazmur 91, bahwa tulah, malapetaka, kesakitan tidak ada yang menimpa kami anak-anak-Mu. Tidak ada yang mampir ke kemah, ke rumah, ke keluarga setiap kami anak-anak-Mu. Sekarang berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, semua dalam pemeliharaan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih seputar mujizat. Mari kita lanjutkan renungan kita dari Lukas pasal yang ke-5 ya. Saya percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu silakan baca seluruh Lukas pasal 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ya, nah Bapak Ibu sekalian,
Di situ ditulis ada 2 perahu, tetapi Tuhan memilih untuk naik dan masuk ke dalam perahunya Petrus. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di tempat ini, Tuhan sudah memasuki perahu kehidupan kita. Dan setelah kita membaca, kita mengerti bagaimana Tuhan ada di dalam perahunya Petrus, maka kemudian Petrus mengalami mujizat. Ya, kita sudah belajar 2 hal beberapa hari yang lalu. Syarat untuk terjadinya mujizat yang pertama, kita harus mengizinkan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Seperti Petrus, Petrus bisa bilang aja begini sama Tuhan Yesus, Yesus jangan kamu naik ke perahuku. Tapi Petrus tidak melakukan itu. Dia mengizinkan Yesus untuk naik dan memasuki perahunya Petrus itu. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana Yesus bilang kepada Petrus untuk supaya perahunya berjalan lebih dalam lagi, dan kita lihat bagaimana mujizat itu terjadi ya. Kita akan lihat langkah yang ketiga untuk terjadinya sebuah mujizat. Kembali kepada ayat yang keempat, tadi dikatakan bahwa Tuhan minta supaya Simon itu bertolak lebih dalam lagi dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Tapi kita lihat bagaimana kemudian Simon itu dia argue, dia bilang, Tuhan, sudah sepanjang malam aku ini kerja keras tapi tidak nangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Seringkali kita berkata, Pak, aku ini sudah kerja keras, sudah kerja mati-matian, tapi hasilnya kok kosong, hasilnya nol. Saya mau ingatkan lagi, Alkitab bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payahmu tidak akan menambahinya. Seringkali kepandaian kita, kemampuan kita itu mentok, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sebab tanpa Tuhan kita nothing, ya. Saya sudah melihat banyak perkara, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah melihat orang yang bangkrut, Bapak Ibu sekalian, udah nggak punya apa-apa, dan bahkan harta terakhirnya mau disita oleh bank karena punya utang miliaran rupiah, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi ketika keluarga ini dia sungguh-sungguh cari Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, maka bangunan rumahnya yang megah itu, yang sudah masuk di dalam daftar list untuk disita dan dilelang oleh bank, sudah diumumkan oleh koran, yang menyebabkan keluarga ini jadi stres. Tapi waktu mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mujizat terjadi. Ya, Tuhan menjamah para pejabat di bank itu sehingga lelangnya ditunda. Bahkan bukan cuman sampai di situ, maka kemudian tagihan-tagihan yang sebelumnya tidak bisa ditagih, tiba-tiba orang bayar utangnya, sehingga orang ini bisa melunasi hutang-hutangnya dan rumahnya terselamatkan, dan orangnya masih hidup sampai hari ini dan diberkati oleh Tuhan. Saya juga melihat bagaimana keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak punya pengharapan untuk dipulihkan. Ketika mereka datang kepada Tuhan, maka keluarga yang berantakan ini pun Tuhan pulihkan. Hubungan suami istri dipersatukan kembali. Suami yang bermaksud untuk menceraikan istrinya tidak jadi, malah yang diceraikan adalah selingkuhannya. Ya, dan kita bisa juga membaca di Alkitab mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Bukan hanya ada di cerita Alkitab, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu Yesus yang hari ini sedang kita rayakan kelahirannya, namanya adalah Juru Selamat. Yesus artinya Juru Selamat. Dia ahli menyelamatkan.
Nah, langkah yang ketiga untuk terjadinya mujizat, kita perlu meresponi firman Tuhan dengan benar, ya. Kita kan punya pilihan untuk percaya kepada firman atau tidak percaya, menerima firman Tuhan atau menolaknya. Simon Petrus hampir-hampir dia menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk supaya kapalnya masuk ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya lagi untuk menangkap ikan. Sebab udah dilakukannya dan hasilnya nothing, ya. Tapi kemudian untungnya Simon Petrus itu berespon benar, ya. Dia menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan dan mujizat itu terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perintah Tuhan yang kayaknya tidak masuk akal, ya. Nggak masuk akal dalam pikiran kita ini. Ya, kita kan suka pakai dengan pikiran akal manusia sendiri. Maka itu di Alkitab Rasul Paulus bilang gini, supaya benteng-benteng dalam pikiran kita ini harus diruntuhkan, dihancurkan, ya. Karena apa yang sudah ada di dalam kepala kita karena budaya, karena tradisi, atau karena kebiasaan-kebiasaan, atau karena pengaruh dari pergaulan yang buruk, Bapak Ibu sekalian, itu bisa membentuk pikiran kita untuk percaya kepada firman Tuhan atau menolaknya, ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ya, firman Tuhan yang kelihatannya tidak masuk akal. 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 dikatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Ini untuk orang-orang yang kerja ikut orang lain, ya, yang punya bos ini. Kalau bosnya jahat, ya kan, yang paling enak kan apa Bapak Ibu sekalian? Kalau bosnya jahat, ya, paling enak keluar, paling enak berhenti. Kalau ditanya, "Kenapa kok kamu berhenti?" "Iya, bosnya jahat." Nah, di sini dikatakan, ya, kamu harus tunduk bukan saja kepada bos yang baik dan peramah, tapi juga kepada bos yang bengis, ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-8, 18 ini mau bilang kepada kita bahwa kita ini hidup harus mengandalkan Tuhan. Bukankah 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan yang disebut Roh Allah, Roh Penolong itu, dialah yang akan memampukan kita. Kalau ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, kita harus beda dengan orang-orang dunia, orang-orang yang nggak ada Yesus. Kalau orang nggak ada Yesus, ya bosnya jahat, dia kemudian keluar, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu jangan sampai kita orang Kristen ini jadi bahan cemoohan, ya. Ada berapa banyak kemudian para bos tuh bilang gini, kalau cari pegawai, jangan cari orang Kristen. Sebab orang Kristen itu bocai, bodoh, bocengli, ya kan? Tidak menunjukkan kekristenannya. Kita sudah belajar bagaimana Yusuf, Bapak Ibu sekalian, ya. Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf itu seorang budak, seorang hamba, tapi Potifar bisa tahu loh, ya kan, bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga apa yang dikerjakan itu semuanya jadi berhasil. Sehingga kemudian Potifar mengasihi Yusuf. Nah, demikian juga seharusnya kita orang percaya, kita harus menunjukkan hal yang begitu, bahwa Tuhan menyertai kita sehingga kita dalam bekerja, orang-orang itu lihat, wah ini beda. Sehingga kalau bos kita kejam, bos kita tidak ramah, dia akhirnya akan menghormati dan mengasihi kita. Kita lihat juga kemudian Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, anak-anak muda Ibrani itu ada di negeri Babel, di tempat pembuangan, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang buangan,
sebagai tawanan ya. Tetapi mereka ini, anak-anak muda ini karena mengandalkan Tuhan, sehingga apa? Di negeri buangan sebagai orang tawanan diangkat menjadi pemimpin yang sangat tinggi di Babel. Mengapa? Karena mereka melihat ada roh Allah dalam anak-anak muda ini. Dan roh Allah itu dibuktikan dengan buah-buah di dalam pekerjaan kita yang excellent. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 berkata, apa saja yang kamu kerjakan, yang didapat oleh kedua belah tanganmu, kamu harus kerjakan seolah-olah untuk Tuhan. Dan ini adalah ayat-ayat yang tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Tapi kalau kita melakukannya, maka mujizat itu pasti terjadi di dalam pekerjaan dan keuangan kita. Ya, contoh lagi nih, ayat yang paling tidak masuk akal. 1 Timotius 6 ayat 2. 1 Timotius pasal 6 ayat yang kedua. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Dalam terjemahan lain dikatakan, kalau bosmu itu orang percaya, orang yang menyebut dirinya Kristen, dalam tanda petik mungkin kejam, mungkin galak, mungkin suka marah. Ayat ini bilang, supaya kita bekerja 2 kali lipat lebih rajin, lebih giat. Ya, kan tidak masuk akal. Tapi kalau kita mentaati, percayalah Bapak Ibu sekalian, di dalam pekerjaan pun Tuhan akan angkat dan promosi kita. Jadi kita nggak keluar masuk pekerjaan, kita nggak gonta ganti pekerjaan seperti dibiasakan oleh beberapa orang ya. Kemudian kita lihat lagi ayat-ayat yang tidak masuk akal. Misalnya Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 44 bilang begini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah orang-orang yang memusuhimu. Ya, wah luar biasa nih, kasihilah orang-orang yang memusuhimu dan berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi setiap orang yang mengasihi, yang menganiaya kamu. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang yang memusuhi kita, orang yang menganiaya kita, yang paling bagus gimana? Yang paling bagus ditinggalkan ya. Yang paling bagus apa? Dibuang. Ngapain ya mengasihi mereka? Ngapain kita mau berdoa buat mereka? Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu adalah cara-cara dunia dan tidak masuk akal firman Tuhan ini. Coba lihat sekarang ayat yang ke-46 ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 46. Kalau kamu hanya mengasihi teman yang mengasihimu saja, jangan berharap bahwa Allah akan memberikan upah kepadamu atas kasihmu itu. Karena para penagih pajak dan orang-orang berdosa yang lain pun mengasihi siapa saja yang mengasihi mereka. Dan kalau kamu hanya memberi salam kepada teman-temanmu saja, jangan sangka bahwa Allah akan menganggap kamu lebih baik dari orang lain. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun memberi salam kepada teman-teman mereka. Jadi kita ini harus berbeda dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau Yesus itu ada di dalam perahu kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau untuk kita mengasihi orang-orang yang sulit untuk kita kasihi. Ya, di dalam gereja orang-orang Kristen itu ada orang-orang Kristen tipe taker. Taker itu yang dipikirkan cuman aku, diriku, dan saya. Dia cuman mau ngambil, ngambil,
ngambil. Maunya cuman terima, terima, terima. Ini namanya Kristen yang ngaku-ngaku Kristen tapi hidupnya ndak bertobat. Kemudian ada orang Kristen nomor 2, yaitu matcher ya. Matcher itu gini, lu baik sama gua baik sama lu. Karena lu ndak baik sama gua nggak baik sama lu. Lu ndak hormat sama gua ndak hormat sama lu. Lu ndak membantu aku, ngapain aku membantu lu. Itu Kristen matcher Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya percaya Kristen taker dan Kristen matcher ini adalah Kristen yang KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ada Kristen jenis ketiga yaitu giver. Memberi, suka menabur. Orang Kristen begini adalah orang Kristen yang mengalami Tuhan. Dia tahu apa yang ditabur itu akan dituainya. Makanya orang Kristen yang mengalami Tuhan, dia selalu menabur yang baik. Karena dia tahu ya, meskipun orang lain tidak patut dikasih, tidak patut dibantu Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang tipe giver ini, dia bilang begini, itu urusanmu. Yang penting urusanku untuk aku taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Orang Kristen tipe giver inilah yang diberkati oleh Tuhan. Tapi orang Kristen tipe taker, tipe matcher, ya gitu-gitu aja hidupnya. Dan ini nggak masuk akal untuk dilakukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita semangat untuk melakukan firman Tuhan, kita beriman dalam melakukan firman Tuhan, maka itu terjadi. Kita nggak boleh doa begini Bapak Ibu sekalian. Kita menabur jagung, kemudian kita berdoa, Tuhan biarlah nanti musim panen aku menuai kacang. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Yang ditabur itu yang akan dituai. Maka itu untuk terjadinya sebuah mujizat, taburlah Bapak Ibu sekalian apa yang ingin engkau tuai. Sebab engkau tidak mungkin menuai apa yang tidak kamu tabur. Ya, firman Tuhan seringkali tidak masuk akal. Memang karena akal kita, pikiran kita, otak kita itu cuman kecil Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita mempercayai firman Tuhan, mentaati Tuhan, maka mujizat itu terjadi ya. Kita sudah belajar syarat untuk terjadinya mujizat. Yang pertama, kita harus mengizinkan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, perahu perkawinan kita, perahu pekerjaan kita. Yang kedua, kita harus punya hubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bersemangat, beriman, dan taat berespon terhadap firman Tuhan. Saya percaya sebelum kita tinggalkan tahun 2023, mujizat yang sedang kita impi-impikan itu, yang kita rindukan pasti terjadi dalam kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Kami tahu Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami setiap hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah calon-calon penerima mujizat itu. Dan kami tahu mujizat sudah sangat dekat dalam hidup kami. Keluarga kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan. Bahkan kami yang merindukan mujizat surat-surat imigrasi. Kami percaya kami segera akan mendapatkan surat-surat imigrasi yang kami impikan ini. Kami juga akan mengalami mujizat di dalam kesehatan, mengalami mujizat Tuhan, untuk anak-anak kami ditolong, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.